Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini dan masih bersama saya Khairul Fahmi serta narasumber kita. Yang pertama ada Bang Riki Susanto selaku Ketua JMSI Bengkulu dan juga ada Bang Yuliandri Harjoputra MSI selaku pemerhati dari pers ini sendiri, dan kita masih mengangkat tema mengenai kebebasan pers. Nah, kita kembali berbincang dengan Bang Riki lagi nih ya kan, masih tentang kebebasan pers ini sendiri. Mungkin yang dimaksudkan mungkin pertanyaannya tentang yang namanya seperti apa konteks kebebasan yang dimaksudkan, apa yang harus kita patuhi terhadap yang tadi dibilang sama Bang Yuliandri tentang kode etik penyiaran itu sendiri dan lain sebagainya. Silakan Bang Riki. Konteks kebebasan pers sebenarnya kalau di kita, kalau secara regulatif ya, itu sudah ideal sih. Artinya kan regulasi tentang kebebasan pers itu sudah sangat-sangat baik. Termasuk undang-undang pers dan peraturan Dewan Pers dan segala turunannya. Makanya kemarin waktu undang-undang pers itu mau dimasukkan dalam salah satu omnibus law, itu kawan-kawan protes karena kan situasi pers kita sebenarnya tidak ada masalah secara regulasi, tapi masalahnya adalah kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan dalam faktanya begini, banyak laporan misalkan di lapangan kawan-kawan wartawan mengalami kekerasan. Itu bukan ilusi gitu, itu fakta dan terjadi. Fakta di lapangan, ratusan ya? orang itu diintimidasi terus kemudian dipenjara, masuk penjara gara-gara karya jurnalistiknya misalkan dengan berbagai dalil ya. Maksudnya kan begini, harusnya segala bentuk produk pers itu diadili dengan regulasi pers. Tapi faktualnya hari ini banyak kawan-kawan wartawan kita itu justru dijerat dengan salah satunya misalnya undang-undang ITE, terus yang kemudian KUHP dan segala macam. Dan kita harus bersyukur juga kemarin misalkan Mahkamah Konstitusi memutuskan ada revisi mengabulkan judicial review terkait dengan undang-undang ITE. Artinya kan keributan di dunia maya dan segala macam itu tidak serta-merta bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Artinya kan gini sinyal baik sebenarnya untuk kawan-kawan wartawan juga yang kadang gitu kan dalam situasi dunia sekarang mau tidak mau harus beradaptasi dengan media sosial, terus konten digital, platform digital lainnya. Nah, ini yang situasinya. Tapi faktanya hari ini tadi sebenarnya kondisi kita hari ini pers kita itu nggak baik karena indeksnya turun, terus sorotan kita sendiri dan sorotan dunia. Kita itu berada di level ya selevel orang-orang di aplikasi itu gitu, yang jauh dari kata-kata demokrasi loh. Artinya begini, Indonesia ini sebagai negara besar demokrasi yang harusnya memiliki kebebasan pers yang sangat luar biasa, tapi faktanya hari ini kita tidak jauh-jauh dari Cina dan Korea Utara, gitu loh. Yang jelas-jelas pers di situ gersang bagi dunia pers gitu. Nah, artinya ini situasi yang mungkin artinya harus menjadi perhatian bersama lah. Artinya gini, pers kita cacat. Tidak bebas seperti yang kita impikan. Artinya kan bebas seperti kata Bung tadi, bukan yang kebablasan ya, tapi yang dalam tataran kode etik wartawan, kode etik penyiaran siber, kode etik peliputan anak, peliputan terorisme segala macam. Kita sudah punya kode etik semua sebenarnya. Regulasi kita itu sangat-sangat komplit. Tapi faktanya itu tadi, kita dikekang dengan berbagai macam regulasi yang kemudian itu membatasi kebebasan kawan-kawan wartawan. Sebelum kita lanjut ke Bang Yuliandri, tentunya tadi ada yang menarik bahwa katanya kalau teman-teman pers ada yang terjerat hukum tentunya. Nah, berarti kalau yang terjerat hukum ini mereka melanggar kode etik sendiri atau seperti apa? Nah, itu yang terbaru kasus yang lagi heboh itu Pimret Jak TV ya Bang. Pimret Jak TV yang kemudian disangkakan terkait dengan persekongkolan jahat menghalangi perintangan penyidikan di Kejaksaan Agung. Nah, ini kan kontroversi. Walaupun kemarin karena arus protesnya tinggi, kemudian Kejaksaan Agung membebaskan tahanan kota ya. Tapi saya pikir itu bukan karena itu ya, tapi karena ketekanan kawan-kawan luar biasa. Ini kan menjadi kontroversi karena disebut persekongkolan dengan apa gitu. Makanya maksudnya kawan-kawan itu kan beda-beda tipis sih. Maksudnya gini,
apa kalau karya jurnalistik harusnya diadili dengan undang-undang pers. Ya. Ada dewan pers, silakan diadukan kalau keberatan, misalkan kalau itu misalkan tidak enak dengan kita, tidak nyaman atau datanya salah, silakan saja diadukan dewan pers. Dewan pers akan secara fair mengadili, misalkan oh karya jurnalistikmu ini nggak benar gitu, Betul. melanggar kode etik segala macam. Dan pers akan memberikan gugat itu. Kalaupun nanti ada pelanggaran hukum, itu berdasarkan rekomendasi Dewan Pers segala macam. Nah, tidak boleh sebenarnya kawan-kawan itu diadili langsung, diadili, dia dimasukkan dalam, karena ini profesi, Bu. Iya, betul. Bukan apa namanya ya, profesi yang secara khusus diatur oleh undang-undang. Undang-undangnya lex specialis. Jadi ini yang kita milih sebenarnya. Oke, baik, luar biasa. Kita ke Bang Yuliandri nih ya kan. Nah, menyikapi hal tersebut tadi tentunya. Nah, untuk teman-teman pers sendiri yang ada terjerat kasus, nah mereka sendiri itu mendapatkan perlindungan hukum tersendiri atau seperti apa nih Bang? Ya, saya sepakat dengan Bung Riki tadi bahwa pers kita sedang tidak baik-baik saja. Oke. Lex spesialis, memang hukum khusus seperti itu. Nah, tapi kawan-kawan media yang menghadapi kasus hukum harus dipastikan pertama dia harus tergabung dalam organisasi pers yang diakui oleh negara. Ya. Terus di dalam organisasi pers itu ada divisi-divisi, advokasi, perlindungan wartawan. Berarti dalam konteks mereka harus termasuk ke dalam keanggotaan pers ini sendiri ya. Keanggotaan pers, artinya mereka terverifikasi. Ya. Terus ada aturan juga mereka harus melakukan uji kompetensi dan itu untuk Bengkulu alhamdulillah sudah lebih dari 70% kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis Bengkulu sudah melakukan tes tersebut. Melakukan uji kompetensi dan kompeten dengan berbagai tingkatan. Nah, ketika dia terjerat hukum, memang seharusnya, idealnya memang harus diberlakukan undang-undang pers sebagai lex spesialis tadi. Tidak bisa serta-merta. Artinya ketika sebuah karya jurnalistik muncul ke publik dan membuat ketidaknyamanan para pihak, artinya dia harus kembali ke marwah undang-undang itu. Betul. Harus ke Dewan Pers. Dan ada alat di situ, ada alat verifikasi, ada alat hak jawab, ada alat untuk macam-macam keputusan Dewan Pers. Ketika Dewan Pers sudah merekomendasikan ini masuk ke ranah hukum, baru APH bisa mengambil tindakan. Itu pun tidak terhadap orang, tapi terhadap karya jurnalistik. Nah, artinya kawan-kawan ini yang namanya bebas, pers merdeka itu hari ini nonsen. Gitu. Artinya ketika ada sesuatu yang dikait-kaitkan, disenggol-senggol, bahkan ke KUHP malah perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan macam-macam itu bisa disenggol-senggol ke situ. Nah, ini yang harus disikapi oleh para pemangku kebijakan. Oke, baik. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalau yang namanya terjadi suatu masalah, yang dipermasalahkan adalah hasil karyanya, bukan individualnya ya. Oke, baik. Untuk pemirsa di rumah yang mau berinteraktif, boleh silakan langsung saja telepon ke nomor telepon di bawah ini tentunya untuk dialog interaktif kita. Boleh silakan dan kita akan tunggu yang akan berinteraktif dengan kita tentang yang namanya tema kebebasan dari pers ini sendiri ya. Oke, baik. Kita kembali ke Bang Riki nih. Bang Riki, kita tahu bahwa Hari Kebebasan Pers di Dunia ini temanya mengenai Brave the World ini sendiri dan menyinggung tentang yang namanya AI. Nah, AI itu sendiri apa? Kita harus tahu dulu nih, AI itu sendiri apa, terus kenapa berpengaruh terhadap jurnalisme. Nah, ini nih. Saya pikir kalau soal AI, dulu orang mendewa-dewakan, tapi setelah mengalami gitu kan, ada semacam keresahan lah. Keresahan dalam artian, oh ternyata ini ancaman sih. Gitu. Nah, ini situasinya. Ada ancaman, ada peluang, dan ada tantangannya juga. Nah, kadang-kadang bagaimana sebenarnya perkembangan AI ini di kawan-kawan wartawan. Dewan Pers sebenarnya sudah menerbitkan peraturan Dewan Pers tentang penggunaan AI di karya jurnalistik. Artinya kan harus tetap sesuai kode etik dan segala macam. Anda misalkan cukup perintahkan hari ini, bikin berita misalkan Pak Wali Kota sedang ngapain, itu cukup dengan 1 detik jadi berita. Nah, tapi kan marwah seorang wartawan itu kan bukan begitu, yang tidak dipunyai oleh AI gitu loh. Saya menyebutnya ini
akal imitasi lah gitu. Akal imitasi itu artinya gini, dia tidak peka terhadap dia bias emosi gitu. Dia tidak mungkin bisa menerjemahkan emosi penulis dalam karya yang dibuat AI. Ya. Nah, tapi penting nggak AI ini sebenarnya dalam karya jurnalistik? Penting dan sangat membantu bagi kawan-kawan gitu, terutama untuk untuk kerja yang lebih efektif. Kita bisa dengan mudah misalkan dengan berbagai macam aplikasi. Dulu karikatur itu Bang, misalkan kita satu-satunya yang bikin ya Tempo gitu. Kita salut gitu kan. Nah, tapi dengan perkembangan yang sangat luar biasa, kawan-kawan bisa menerjemahkan misalkan bikin karikatur segala macam yang itu menggambarkan dalam isi karya jurnalistiknya. Nah, saya melihatnya ada dua sisi gitu. Pertama, AI ini sebagai peluang dan untuk efektivitas efisiensi karya jurnalistik. Yang kedua, ini sebagai tantangan juga. Tantangan juga kenapa? Karena karya pers itu sebenarnya tidak bisa dibikin dengan robot gitu loh. Oke. Jadi penulis itu bukan robot gitu. Kalau itu dibantu oleh robot boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau ditulis dengan cara robot itu bukan karya jurnalistik. Saya menyimpulkan begitu. Gitu. Saya tidak yakin misalkan hari ini kita diskusi hari ini kemudian itu di-setel oleh AI yang akan menimbulkan makna yang luas bagi masyarakat, bagi publik. Karena karya pers yang bagus itu dia memberikan dampak yang luas. Dampak yang luas dalam artian bukan hanya soal apa yang ditulis di situ, tapi dampak emosi, dampak sosial, dampak segala macam. Dan itu yang tidak mungkin diwujudkan oleh AI, karena dia mungkin bias terhadap perasaan, kan dia tidak mungkin bisa menerjemahkan perasaan kita waktu menulis. Betul. Saya moto orang itu dia lagi ngapain juga tidak bisa diterjemahkan oleh AI. Nah, ini situasi yang berbeda, situasi sekaligus tantangan. Dan kawan-kawan kemarin, salah satu mungkin dalil yang mungkin kawan-kawan lembaga pers konvensional yang mainstream gitu kan, seperti Kompas, Pipa segala macam saya sebut lah gitu kan, terjadi. Ini kan karena apa? Semacam salah satu faktornya karena AI gitu kan. Karena banyak kerja wartawan itu yang bisa digantikan. Baik Bang Riki, luar biasa. Baik, kita akan ngobrol lagi tentunya tentang AI ini sendiri karena menarik, karena AI merupakan salah satu kecerdasan buatan yang mungkin sangat berdampak bagi jurnalisme tentunya ya. Kita akan ngobrol lagi pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.